Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan ingin menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbagi beberapa hal yang menurut kami harus dilakukan oleh beberapa petani di Indonesia, bahkan ya seluruhnya lah. Kalau bisa seluruh petani di Indonesia melakukan hal ini. Hal apa yang harus kita lakukan saat ini adalah yaitu beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Mengapa saya mengajak itu? Karena saat ini jujur saja petani di Indonesia, bahkan di daerah saya, merasakan harga biaya produksi pertanian itu cukup besar ya. Karena peningkatan harga tersebut menjadikan produksi pertanian membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi permasalahan yang di sisi lain juga terjadi masalah di pasarnya, di mana pemasarannya ya dalam artian orang membeli itu ada, akan tetapi nilai jualnya ya nilai jual dari hasil panenan itu cukup rendah sekali, sehingga kalau petani menjual dalam bentuk habis panen dijual kayak gitu ya, apalagi ke pengepul dan lain sebagainya, harganya cukup murah dan terkadang malah rugi kan kawan ya. Tapi juga di sisi lain juga di momen-momen tertentu ada harga yang mahal, yang dimana ya dapat untung petaninya, akan tetapi tidak selamanya mahal, malah banyak yang harganya rendah ya, banyak harga yang rendah sehingga petani merasa rugi. Karena apa? Biaya produksi pupuknya sudah mahal, pestisidanya juga mahal ya, belum lagi kalau sewa lahan. Nah, inilah kendala-kendala yang sering dihadapi oleh para petani di lingkungan sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, untuk solusinya bagi para petani dimanapun kalian berada di Indonesia, khususnya yang konvensional, kami mengajak pertanian secara semi organik. Pertanian semi organik ini merupakan salah satu solusi yang kami rekomendasikan buat para petani-petani dimanapun berada ya. Karena dengan perlakuan semi organik, harapannya tanah yang dibudidayakan, lahan yang dibudidayakan, kesuburannya kembali dengan biaya yang cukup murah ya. Dalam artian gini, memang kalau untuk beralih ke organik atau beralih dengan pertanian secara alami, nah itu memang kalau langsung dari biaya dalam artian dari pertanian konvensional menuju langsung terjun ke organik ya, diubah secara drastis cepat, itu pasti penurunan hasilnya sangat terasa. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, kami mengajak pada rekan-rekan untuk menghindari penurunan drastis tersebut dengan melakukan pertanian semi organik. Dengan pertanian semi organik, hasil itu tidak mengalami penurunan secara drastis, dan di sisi lain juga kesuburan tanah itu semakin lama semakin meningkat. Nah, sehingga nantinya semakin lama ya kan kawan, penggunaan pupuk konvensional yang harganya saat ini naik ya, berubah harga. Nah, itu bisa ditekan kan kawan ya, dengan cara pertanian secara semi organik tersebut. Nah, pertanian semi organik ini pastinya selain menggunakan pupuk yang biasa digunakan, akan tetapi ada tambahannya, yaitu dengan menggunakan pupuk secara organik. Nah, dengan perlakuan secara organik. Nah, perlakuan secara organik untuk menghasilkan hasil kesuburan tanah yang bagus dan berefek pada tanaman, pastinya yaitu yang diperhatikan adalah yang pertama biologi tanah. Itu harus selalu disuplai, ditunjang terus pada media tanam ya, biologi tanahnya itu dengan menggunakan pupuk organik cair, bisa mol bisa. Nah, itu bisa meningkatkan mikroorganisme yang ada di tanah yang dapat mendukung tanaman yang kita budidayakan, yang
terpenting itu yang pertama. Sejalan dengan itu ya, agar biologi tanahnya bisa tetap berada di situ, tetap bisa bertahan dan memberikan unsur hara yang baik pada tanaman, kita harus juga mensuplai pupuknya kan kawan. Jadi prinsip semi organik yaitu kan harus kita suplai pupuknya. Pupuk yang dimaksud apa kan kawan? Pupuk organik, entah berupa pupuk kandang ataupun pupuk kompos ataupun seresa-seresa dedaunan. Yang terpenting selalu diberikan ke lahan kita ya, yang sudah jadi pupuk, jangan yang belum. Ya karena kalau belum pastinya juga berefek pada tanamannya, tanaman tidak kuat. Tapi yang istilahnya kotoran hewan dirubah jadi pupuk, bisa digunakan untuk budidaya. Nah itu harus kita suplai secara terus menerus, dan itu jumlahnya berapa? Jumlahnya ya seadanya ya, dan semampunya. Itu menurut kami. Karena apa? Karena kalau jumlahnya kita patok dengan jumlah per meternya sekian, nah, pastinya kawan-kawan keberatan kan dalam bertani semacam itu. Apalagi kalau pupuk organiknya beli. Nah itu kan malah menambah permasalahan yang lain. Akan tetapi yaitu kan alangkah baiknya pupuk organik diperoleh dengan cara memproduksinya sendiri, atau istilahnya minta tetangganya yang gratis, limbah-limbah yang gratis, memanfaatkan limbah yang gratis semacam itu digunakan sebagai pupuk, itu bagus. Nanti kalau sudah pada intinya pupuk dan ini sudah mikroorganisme sudah diberikan secara terus menerus, pastinya nanti akan terjadi perubahan fisik dari tanah tersebut untuk membentuk tanah yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut, sehingga perakaran nantinya bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus. Dan di sisi lain juga kandungan kimianya ya kawan-kawan, kandungan kimia yang diuraikan oleh mikroorganisme tadi ya, dengan diberikan bahan baku berupa pupuk, nah itu nanti jauh lebih bagus, lebih membaik semacam itu. Akan tetapi kalau pertanian semi organik ini ya kan kawan, pada prinsipnya mengikuti teknik-teknik cara-cara organik, akan tetapi masih diberi dengan penggunaan, ditunjang dengan menggunakan pupuk yang pada umumnya, dalam artian pupuk konvensional atau non organik yang biasa kan kawan pergunakan. Nah semacam itu, dengan adanya perpaduan dua hal tersebut nantinya yaitu semisal budidayanya menghasilkan yang bagus, akan tapi kesuburannya juga meningkat. Nanti kalau tanamannya sudah bagus, sudah maksimal ya kan kawan, kurangi penggunaan pupuk kimianya, tingkatkan penggunaan pupuk organiknya semacam itu, sehingga nanti harapannya lahan budidaya kawan dengan peralihan secara semi organik lama-kelamaan jadi subur dan tidak ketergantungan dengan kondisi pada saat ini semacam itu. Karena yaitu biaya pupuk dan sebagainya mahal. Nah, mengapa kami menyarankan dengan mengkombinasikan hal semacam itu? Karena dengan kombinasi pertanian organik dan kombinasi pertanian secara konvensional, nah itu nantinya gini kan kawan ya, yang pertama tidak menurunkan hasil. Yang jadi dasaran itu ya kawan-kawan, ini lahan kawan-kawan sudah dibudidayakan secara non organik, dalam artian gitu, misal non organik atau kimia. Dengan budidaya secara non organik tersebut biasanya mikroorganisme yang dulunya bisa menyumbang unsur hara ke tanaman lama kelamaan mati kan kawan. Nah dengan matinya mikroorganisme tersebut kawan-kawan ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia. Nah dengan penggunaan pupuk kimia yang ketergantungan tersebut menjadikan kawan-kawan mengikuti produksi harga dari pupuk kimia tersebut. Nah oleh sebab itu dengan perpaduan semi organik yang ingin diharapkan adalah nanti di media tanamnya kan kawan ya, dengan pertanian ada kombinasi pertanian organiknya, itu nanti selain membentuk fisik yang bagus ya, mikroorganismenya atau biologi tanahnya hidup kembali. Dengan hidupnya biologi tanah, maka nanti ada bahan-bahan organik yang
berada di media tanam bisa diurai menjadi unsur hara yang tersedia bagi tanaman, sehingga nanti tanaman bisa memperoleh unsur hara secara lengkap dari bahan-bahan organik tersebut. Nah, kalau kami yaitu mengawalinya dengan cara yaitu membudidayakan selalu menggunakan pupuk kandang. Ya, berapapun itu adanya ya kami berikan ke lahan semacam itu. Dan alhamdulillahnya kemarin panen itu sudah terbukti kan kawan, sudah terbukti hasilnya bisa mengimbangi ya kan kawan dengan yang pertanian secara konvensional, bahkan lebih kan kawan, semacam itu. Dan kami pupuknya ya pupuk kimianya kita beli dengan adanya uang kan ya, uangnya tidak terlalu banyak, yang penting pupuk kandang langsung disuplai secara terus menerus. Bahkan kan kawan, lahan yang dibudidayakan ya di dulunya di video sebelumnya kan bisa lihat ada budidaya timun. Nah itu timunnya itu menggunakan pupuk kimia dengan biaya yang sedikit kan kawan, itu menghasilkan hasil yang cukup banyak. Karena apa? Karena lahan kita selalu diberi pupuk organik dan budidayanya setiap budidaya dikasih pupuk organik secara terus menerus. Ternyata menghasilkan ya kan kawan, selain padi timunnya juga menghasilkan, dan itu keuntungannya luar biasa banyak sekali kan kawan, keuntungannya, padahal menanamnya baru sedikit, belum seluruhnya. Nah semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu sharing-sharing mengenai rekomendasi saat ini ya, harga pupuk yang mahal. Semoga kawan-kawan bisa melakukannya di rumah dengan pertanian secara semi organik, dengan harapan lahannya tidak ketergantungan lagi, dan yang jelas penurunan hasil dari peralihan ya, masa-masa peralihan itu tidak terasa banget ya pada petaninya. Dan yang jelas harapannya kita membudidayakan tanaman itu ingin mencari untung kawan-kawan. Kalau kita buntung terus pastinya kita tidak akan lanjut budidaya tanaman kan, karena yaitu harganya ya kita memperoleh kerugian bukan keuntungan lah, semacam itu. Oke, itu dulu yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata, tingkah laku yang kurang mengenakan bagi kawan-kawan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas ambil sisi positifnya, hikmahnya, dan tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.